Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memprediksi gugus fungsi yang terdapat pada soal cerita. Langsung saja soal pertama. Senyawa C3H8O bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Jika senyawa tersebut dioksidasi akan menghasilkan keton. Tuliskan rumus struktur dan nama senyawa C3H8O tersebut. Gimana cara kita menganalisanya? Pertama, kita tulis terlebih dahulu C3H8O. Nah, kalau kita misalkan 3 ini adalah N, maka nanti struktur umumnya adalah CnH, yang 8 berarti 2N tambah 2O. Nah, senyawa dengan rumus umum CnH2N tambah 2O ini itu ada 2, yaitu alkohol dan eter. Kemudian kita lanjutkan bereaksi dengan logam Na. Nah, bereaksi dengan logam Na otomatis eter langsung kita coret karena eter tidak bereaksi dengan logam Na. Jadi otomatis pasti nanti senyawa ini adalah alkohol. Untuk alkohol ada 2 jenis alkohol yang dapat dioksidasi, yaitu alkohol primer dan alkohol sekunder. Alkohol primer apabila dia dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid, dan apabila dioksidasi lagi itu akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder apabila dioksidasi itu akan menghasilkan keton. Nah, maka pasti nanti jawabannya adalah alkohol sekunder. Jadi kita tinggal menuliskan C3H8O dalam posisi alkoholnya pada alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu adalah alkohol yang gugus OH-nya itu terletak pada atom C sekunder. Itu kita tuliskan C3H8O, C. Nah, posisi OH-nya itu ada pada atom C sekunder. Di sini dapat kita lihat bahwa atom C sekundernya adalah atom C yang kedua, di mana dia mengikat 2 atom C lainnya. Kemudian kita tinggal melengkapi jumlah atom H pada masing-masing C. Di sini H-nya adalah 3, kemudian di sini ini 1, 2, 3, maka di sini adalah CH. Dengan C di sini baru 1, maka di sini adalah CH3. Nah, nama dari senyawa ini adalah 2-propanol. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H8O bila direaksikan dengan asam etanoat menghasilkan senyawa beraroma buah pir, maka gugus fungsi senyawa tersebut adalah. Nah, cara untuk menjawab soal seperti ini adalah kuncinya ada pada senyawa beraroma buah pir. Nah, senyawa yang beraroma buah itu biasanya adalah ester. Reaksinya pasti ini adalah reaksi esterifikasi, yaitu adalah reaksi antara alkohol ditambah dengan asam karboksilat. Nah, di sini asam karboksilatnya sudah ada, yaitu asam etanoat. Maka pastilah nanti C3H8O ini adalah suatu alkohol. Nah, alkohol itu gugus fungsinya adalah ROH. Jadi kita cari yang OH. Di sini jawabannya adalah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil identifikasi senyawa karbon C3H6O. Jadi C3H6O. C3H6O ini kalau kita tuliskan ini 3 ini adalah N, maka rumus umumnya nanti adalah CnH2nO. 2N ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, senyawa dengan rumus umum CnH2nO ini itu ada 2. Apa saja itu? Yaitu aldehid, aldehida, dan
keton. Kita baca petunjuk selanjutnya, merupakan hasil oksidasi dari alkohol. Nah, hasil oksidasi dari alkohol seperti ini bisa aldehid, bisa keton, karena kedua-duanya merupakan hasil oksidasi dari alkohol. Nah, kita baca petunjuk kedua, tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling maupun Tollens. Maka pasti ini adalah si keton, karena aldehid ini dia bereaksi dengan Fehling maupun Tollens. Kemudian berarti kita sudah dapat jawabannya adalah keton. Nah, kita tinggal ingat lagi kalau keton itu gugus fungsinya adalah gugus karbonil C rangkap 2 dengan O. Nah, maka jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H8O, nah C3H8O lagi ya, dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk gas hidrogen. Gugus fungsi senyawa tersebut adalah, nah otomatis kita udah bisa langsung menjawab bahwa ini adalah suatu alkohol, karena alkohol bereaksi dengan logam natrium, sedangkan eter itu tidak. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, suatu senyawa mempunyai rumus molekul C4H8O. C4H8O berarti ini sama dengan CnH2n. Oh, maka ini ada dua tadi, sama seperti tadi aldehid dan keton. Kemudian tidak menghasilkan cermin perak. Kita lakukan dengan perak nitrat. Nah, maka gugus fungsi tersebut adalah, nah kalau dia tidak menghasilkan cermin perak berarti adalah keton, karena keton dia tidak bereaksi dengan Fehling maupun Tollens. Jadi jawabannya adalah C. Ini adalah gugus fungsi dari keton. Nah, sekarang kita lanjut ke soal, ini adalah soal SBMPTN 2015. Suatu senyawa organik berwujud cair pada suhu kamar, berbau khas, dengan bereaksi Tollens tidak menghasilkan endapan perak. Oke. Nah, kita bisa langsung nih tahu kalau dia tidak menghasilkan endapan perak dengan bereaksi Tollens, otomatis pasti dia adalah suatu keton. Kemudian selanjutnya, jika direduksi menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, pasti ini adalah keton. Kita lihatlah di option ABC yang senyawanya mengandung gugus fungsi keton. Kita periksa yang A, N-heksana. Berarti ini bukannya, karena ini adalah dari namanya saja pasti ini alkana. Kemudian etanol, ini juga bukan, ini adalah alkohol dari akhiran olnya. Nah, yang C, propanon. Nah, ini adalah keton akhiran on. Jadi jawabannya adalah C.